Jumpa kembali. Hari ini kita akan belajar pembagian menggunakan garis. Nah, perhatikan beberapa soal berikut ini. Yang pertama, 6 dibagi 2. Yang kedua, 12 dibagi 3. Yang ketiga, 15 bagi 5. Yang keempat, 7 dibagi 2. Dan yang kelima, 12 dibagi 5. Nah, ini nanti kita akan mengerjakannya menggunakan garis. Baik, kita mulai dengan nomor 1, yaitu 6 dibagi 2. Angka pembaginya itu adalah angka 2. Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat garis mendatarnya sebanyak 2 buah. 1, 2. Nah, ingat, garis mendatar ini menunjukkan banyaknya angka pembaginya. Angka pembaginya tadi 2, maka garis mendatarnya juga ada 2. Selanjutnya kita lihat angka berapa yang akan dibagi dengan 2 tadi, yaitu angka 6. Maka langkah berikutnya kita buat 6 buah titik pada garis mendatar pertama dan garis mendatar kedua. Dari atas ke bawah ya, kita buat tanda titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi buat titik pada garis mendatar itu seperti ini. Langkah berikutnya tinggal kita hubungkan tanda titik pada garis pertama itu, pada garis mendatar pertama itu dengan tanda titik pada garis kedua. Buat seperti ini. Ya, jadi buat seperti ini. Nah, sekarang langkah yang berikutnya tinggal kita hitung. Ada berapa garis tegak yang menghubungkan tanda titik pada garis mendatar pertama dengan garis mendatar kedua itu. Kita hitung garis tegaknya saja. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi sangat mudah sekali. Soal selanjutnya, 12 dibagi 3. Angka pembaginya angka 3. Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat 3 buah garis mendatar. 1, 2, 3. Ya, jadi ada 3 garis mendatar ini menunjukkan angka pembaginya, yaitu angka 3. Langkah berikutnya, kamu lihat angka berapa yang akan dibagi dengan angka 3 itu, yaitu angka 12. Berarti kita membuat 12 tanda titik pada garis mendatar, mulai dari garis mendatar pertama sampai garis mendatar ketiga. Kita buat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi sekarang ada 12 titik yang sudah kita buat. Langkah berikutnya tinggal kita hubungkan tanda titik pada garis pertama sampai garis ketiga itu menggunakan garis tegak. Buat seperti ini. Ya. Nah, sekarang semua titik dari garis mendatar pertama sampai garis mendatar ketiga itu sudah kita hubungkan menggunakan garis tegak. Langkah selanjutnya tinggal kita hitung ada berapa buah garis tegak yang ada. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi garis tegaknya ada 4. Berarti 12 dibagi 3 itu sama dengan 4.
Soal selanjutnya 15 dibagi 5. Angka pembaginya adalah angka 5. Berarti sekarang kita buat garis mendatarnya sebanyak 5 buah garis. 1 2 3 4 5. Nah, jadi 5 buah garis mendatar ini menunjukkan angka pembaginya, yaitu angka 5. Nah, berikutnya lihat angka berapa yang akan kita bagi dengan angka 5 itu, yaitu angka 15. Berarti kita buat tanda titik sebanyak 15 buah, mulai dari garis mendatar pertama sampai garis mendatar kelima. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, sekarang sudah ada 15 buah tanda titik pada garis mendatar, mulai dari garis mendatar pertama sampai garis mendatar kelima. Langkah berikutnya tinggal kita hubungkan tanda titik pada garis mendatar pertama itu sampai pada titik pada garis mendatar kelima. Kita buat garis tegak seperti ini. Ya. Nah, kamu lihat di situ ada berapa buah garis tegaknya. Tinggal kita hitung garis tegaknya. 1 2 3. Jadi garis tegaknya ada 3. Berarti 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Soal selanjutnya 7 dibagi 2. Nah, kita lihat angka pembaginya itu adalah angka 2. Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat garis mendatarnya sebanyak 2 buah garis. 1 2. Ingat, 2 garis ini menunjukkan angka pembaginya, yaitu angka 2. Berikutnya, angka berapa yang akan kita bagi dengan angka 2 itu, yaitu angka 7. Berarti kita membuat 7 buah titik pada kedua garis tersebut. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang sudah ada 7 buah titik pada kedua garis. Nah, langkah berikutnya kita hubungkan tanda titik pada garis mendatar pertama sampai tanda titik pada garis mendatar kedua. Ingat, hubungkan tanda titik dari garis mendatar pertama sampai tanda titik pada garis mendatar kedua. Buat seperti ini. Oke. Nah, yang satu titik itu tidak bisa kita hubungkan menggunakan garis. Mengapa? Karena pada garis mendatar keduanya tidak ada titik. Nah, sekarang langkah selanjutnya tinggal kita hitung ada berapa garis tegaknya. Kita hitung sama-sama. 1 2 3. Jadi garis tegaknya ada 3. Sisa tanda titiknya yang tidak dihubungkan ada berapa? Ada 1. Berarti 7 dibagi 2 itu sama dengan 3, sisa satunya simpan di atas, per berapa? Kita lihat ada berapa garis mendatarnya. Garis mendatarnya tadi ada 2, atau angka pembaginya adalah 2, berarti per 2. Nah, jadi 7 dibagi 2 itu sama dengan 31/2. Soal yang terakhir 12 dibagi 5. Angka pembaginya berapa? Yaitu angka 5.
Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat 5 garis mendatar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat, 5 garis mendatar ini menunjukkan angka pembaginya, yaitu angka 5. Berikutnya, angka berapa yang akan dibagi dengan angka 5 tadi, yaitu angka 12. Berarti kita membuat 12 buah titik mulai dari garis mendatar pertama sampai garis mendatar kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang sudah ada 12 tanda titik pada kelima garis tersebut. Langkah berikutnya, kita akan menghubungkan tanda titik dari garis mendatar pertama sampai garis mendatar kelima. Ingat, dihubungkan dari garis mendatar pertama sampai garis mendatar kelima. Kita hubungkan menggunakan garis seperti ini. Ya. Nah, yang dua itu tidak bisa kita hubungkan. Kenapa? Karena tanda titiknya tidak sampai pada garis mendatar kelima, hanya sampai garis mendatar kedua. Berarti tanda titiknya tidak usah dihubungkan. Nah, langkah berikutnya tinggal kita hitung ada berapa garis tegaknya. Hitung sama-sama. 1, 2. Jadi garis tegaknya ada 2. Berarti 12 dibagi 5 itu sama dengan 2. Tapi ada sisa 2 yang tidak dihubungkan, 2 titik yang tidak dihubungkan. Berarti 12 dibagi 5 itu dapat 2. Sisa 2 titik itu kita simpan di atas. Seperti ini ya. Per berapa? Tinggal kita lihat ada berapa garis mendatarnya atau berapa angka pembaginya. Garis mendatarnya ada 5, berarti angka pembaginya 5, berarti per 5. Ya, berarti 12 dibagi 5 itu sama dengan 2 per 5. Demikian penjelasan materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.